Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurfina Humaira dengan NIM 250404502011, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil observasi saya dengan tema perkembangan peserta didik di jenjang pendidikan SMA. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui perkembangan siswa SMA dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral berdasarkan teori pengembangan yang sudah saya pelajari. Dalam video ini juga, saya akan menampilkan wawancara singkat bersama salah satu siswa SMA negeri di Kabupaten Bantaeng untuk melihat bagaimana teori pengembangan ini terjadi dalam kehidupan nyata remaja usia sekolah menengah atas. Baik, saya mulai pada pertanyaan pertama. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah aktivitas sekolah yang mulai padat? Yaitu dengan menjaga pola makan saya dan tentunya jam tidur saya. Juga saya jaga bahkan di tengah padatnya kegiatan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikapmu jika melihat teman berbuat curang atau melanggar di lingkungan sekolah? Sahabatnya tidak memperdulikannya, tetapi memberitahunya pelan-pelan dulu. Tetapi kalau masih sama, saya mungkin akan melaporkannya ke guru. Kemudian, bagaimana cara kamu belajar agar bisa memahami pelajaran yang sulit? Terlebih dahulu, saya tanyakan kepada guru, kemudian ke teman. Tetapi kalau masih belum paham, saya mencari di YouTube. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa perubahan terbesar yang kamu rasakan selama menjadi siswa SMA? Sejak menjadi siswa SMA, saya merasa bahwa saya lebih mandiri dan disiplin. Yang dulunya masih diingatkan orang tua, sekarang lebih bisa mengatur waktu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa siswa SMA mengalami perkembangan yang sejalan dengan teori pengembangan yang sudah saya pelajari. Menurut Jean Piaget, pada tahap usia remaja, individu berada pada tahap operasional formal, yaitu kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Hal ini terlihat ketika siswa mampu menjelaskan cara belajar dengan strategi tertentu, seperti membuat rangkuman dan belajar mandiri menggunakan media digital. Sedangkan, menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap pencarian jati diri dan pembentukan identitas. Hal ini terlihat pada hasil wawancara bahwa siswa sudah mulai memahami dirinya, yaitu sudah mulai lebih mandiri dan ingin diakui oleh lingkungan sosialnya. Selain itu, dalam aspek moral, menurut Lawrence Colbert, bahwa siswa SMA sudah mulai memahami nilai benar dan salah berdasarkan prinsip pribadi, bukan karena takut hukuman. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang berusaha menegur temannya yang melanggar aturan dengan cara yang baik-baik. Dari hasil observasi dan wawancara ini, saya belajar bahwa setiap peserta didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Sebagai calon pendidik, saya perlu memahami karakter pada usia remaja SMA yang sedang berada pada transisi menuju kedewasaan. Karena mereka butuh bimbingan yang sabar, komunikasi yang terbuka, dan lingkungan yang mendukung agar potensi perkembangannya dapat berjalan secara optimal, baik secara akademik maupun kepribadian. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masa SMA adalah masa paling penting dalam pembentukan kepribadian peserta didik, karena dalam hal ini mereka belajar untuk mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.